Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati muassis Pondok Pesantren As-Suluk, yakni Bapak Kiai Robbani. Mana ganteng lagi ya Bu ya, ganteng maco. Pak Kiai Robbani ini idola para janda lah, karena memang gagah, ganteng, maco, putih. Walaupun Pak Kiai Robbani orangnya kalem lah, tapi bukan kanji luar dalam, bukan. Kalem, istiqomah, ulet, luar biasa. Sampai berdirinya Pondok Pesantren As-Suluk ini. Sebetulnya yang pintar itu abahnya, Abah Subhi. Abah Subhi itu walaupun begitu yang demen banyak itu. Saya tanya Abah Subhi sekarang lagi membujang lagi, atau cariin di sini aja lah ya. Cariin untuk di sini aja. Jadi Abah Subhi tadi cerita kalau beliau dulu pernah dagang kain di daerah Kota Agung, hampir dapat jodoh orang Ogan katanya. Untung di Cilegon sudah punya istri. Jadi ternyata Abah itu banyak yang demen ternyata. Mudah-mudahan Abah Subhi, orang tua dari Pak Yai Robbani, betul-betul beliau senang malam ini, bangga dan gembira putranya menjadi muassis di Pondok Pesantren As-Suluk ini. Kita doakan ponpes ini berkembang semakin besar, menjadi penjaga ahlu sunnah wal jamaah, sekaligus juga benteng negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang saya hormati Romo Kiai Solihun, kemudian para kiai, para asatid, ada Ustadz Herman Abdillah, Ketua PC Bamusi Lampung Selatan, para kiai, para asatid, tadi lupa nyatet-nyatet namanya, jadi tak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati aparat desa, ini desa apa? Sidodadi, aparat desa Sidodadi. Jikapun hadir Pak Kades, atau ada Pak Kades ya? Oh, Bapak Kepala Desa. Oh, kemarin sama dengan tempat kemarin. Oh, sama toh. Yang kita ngaji kemarin sama ya. Saya ke Pangling, Pak Kades pakai masker sih. Takut betul kelihatan gantengnya itu loh. Dan jangan-jangan lagi kena Omikron lagi Pak Kades. Bapak Kepala Desa beserta aparat desa lainnya, baik Pak Kadus, kemudian Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya pengennya ibu-ibu tuh bukan di sinilah duduknya, ya di sini tadi aturannya.
Saya kalau ceramah itu ngadep bapak-bapak ini serem, Bu. Kalau ngadep jenengan tuh manis semua kayaknya ya. Saya jadi awet muda jadinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian tasyakuran pembukaan Pondok Pesantren As-Suluk, sekaligus juga pengajian song-song Ramadan. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga orang-orang tua wali santri, dan saya lihat perlengkapan di kamar mandi ternyata sudah ada santri yang mukim. Subhanallah ya. Memang yang namanya pondok itu yang duluan bukan bangunan. Yang duluan adalah proses belajar mengajar. Banyak orang Pak bikin pondok pesantren yang diutamakan kemegahan dan kemewahan, tapi santrinya nggak ada. Yang terpenting itu ada dulu proses belajar mengajarnya, ada aktivitas pondok pesantrennya, nanti bangunannya ngikut. Makanya kita doakan pondok pesantren As-Suluk ini menjadi salah satu pondok pesantren yang besar di Lampung Selatan nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini pembukaan pondok pesantrennya luar biasa. Nggak ada gunting-gunting pita gitu, nggak ada motong-motong tumpeng. Ini kan luar biasa. Jadi memang sederhana saja, nggak usah terlalu formalitas. Saya bangun pondok pesantren di Fajar Baru, ya Lampung Selatan juga itu Pak. Ada yang menawarkan peletakan batu pertama, ngundang penceramah dari Jakarta. Anggarannya dibutuhkan kira-kira 100 juta totalnya. Pikir saya ngapain buat peletakan batu pertama? Yang diletakkan cuma satu batu. Mending punya duit 100 juta beliin besi semua. Setuju gak kira-kira? Makanya nggak pakai seremoni kata saya. Bismillah saja kita doa, letakkan batu pertama. Ya cukup buat beli besi Pak. Ngedak lantai atas saja beli besinya 46 juta. Kalau buat seremoni, buat acara-acara yang menghabiskan banyak dana, ya habis saja sedemikian rupa. Jadi tidak perlu banyak seremoni. Yang penting itu uletnya, yang penting itu istiqomahnya. Nah hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada dua hal yang hendak saya sampaikan. Poin pertama tentang pentingnya pendidikan pondok pesantren. Poin yang kedua, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa pentingnya anak kita mondok? Ini Bapak Ibu, zaman sudah tua. Zaman sekarang ini banyak betul tantangan. Pergaulan bebas merajalela. Kalau anak kita nggak mondok, apa jadinya? Coba kalau nggak mondok Bapak Ibu, sekolah zaman sekarang kan harus pakai HP. Iya Pak ya? Harus pakai HP. Mana sekolahnya sekolah daring. Jadi sekolahnya sebentar, main HP-nya yang kelamaan. Apalagi zaman sekarang kan teknologi canggih. Anak-anak apa-apa tanyanya ke Google. Dapat soal dari sekolah, nanya di Google Pak. Selesai masalah. Jadi nggak ada yang namanya usaha ikhtiar untuk nyari sendiri, mengkaji sendiri. Beda kalau anak kita mondok. Kalau anak kita mondok aman. Dari terperdaya dari teknologi, main game online dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Fa khalafa min ba'dihim, akan datang generasi pengganti setelah mereka. Setelah generasi yang baik itu, setelah generasi yang bertakwa itu,
akan datang generasi pengganti khalfun, yakni generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek? Yakni yang pertama adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka semua memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Ciri yang pertama, makin akhir zaman orang makin menggampangkan salat, menyia-nyiakan waktu-waktu salat. Salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kitiban salat subuh usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Loko qadaan Pak jam 8 salat subuhnya. Nanti istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Loko kesiangan Bu, jam 9 salat subuhnya. Nanti anak kita niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Walaupun sih mending, kalau kata orang Jakarta lebih hebring. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Generasi pengganti yang jelek adalah generasi yang menyia-nyiakan sholat, lebih mentingin main game. Kalau di Bandar Lampung itu masalah orang tua Pak main game, baik game aplikasi maupun game online, termasuk apa kata orang tuh Mobile Legend dan lain sebagainya itu. Sampai-sampai sholat diabaikan, sekolah diabaikan. Bahkan banyak orang tua merasa nggak penting ngatur anaknya sholat, padahal jelas di dalam sabda Nabi, murus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau anak-anak sudah umur 10 tahun belum mau sholat juga, fadribuhu ilaiha, gapuk gara-gara meninggalkan sholat. Kalau anak nggak ngerjain PR matematika dijitak nggak ada dalilnya. Kalau anak mandi hujan disepak nggak ada hadisnya. Kalau anak malas sekolah dijewer nggak ada ayatnya. Tapi kalau anak nggak sholat, umur 10 tahun ke atas, gebuk gara-gara meninggalkan sholat. Tapi gebuk itu mentok, gebuk itu yang terakhir. Yang nomor 1 keteladanan. Ya Pak ya. Contoh yang nomor 1. Jangan cuma marah anaknya nggak sholat, bapaknya juga mesti sholat. Gitu begitu. Bapaknya aja nggak sholat. Kan ada pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohon. Maka agar anak kita jadi ahli sholat, Bapak Ibu, salah satu upaya kita titipkan ke pondok pesantren agar tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Kan Islam punya konsep al-ummu madrasatul ula. Yang namanya ibu itu madrasah pertama. Ibu madrasahnya, bapak-bapak mudirnya. Ibu-ibu madrasahnya, bapak-bapak pengajarnya, gurunya. Makanya kalau anak kita nakal, Bapak Ibu, yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan sekolahnya. Ada masalah pendidikan di rumahnya. Nah kalau kita nggak sanggup mendidik sendiri di rumah, nggak sanggup kasih contoh di rumah,
maka titipkan anak ke pondok pesantren. Karena begini Pak, kalau orang tua nggak sanggup mengajar dan mendidiknya, jangan serahkan anak kita pada pergaulan bebas. Jangan serahkan anak kita kepada lingkungan yang kurang sehat agar dia selamat. Masukkan anak kita ke pondok pesantren. Makanya ada kalimat akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian. Bagaimana caranya? Masukkan anak ke pondok pesantren. Ini cara kita memuliakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi ahli sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita solih dan solihah semua. Allahumma amin. Yang belum pengen mukim ya Bu, yang penting ngalong jadilah. Kan santri kalongnya lebih banyak. Tapi kalau pengen mukim lebih bagus, karena kalau mukim itu enak Bapak Ibu, riadohnya jelas. Kalau mukim kan jelas, makan sayur kangkung, lauk ikan masin, makan gak boleh banyak-banyak. Kayak beliau gak bisa nyantri Pak, soalnya jenengan udah melar duluan. Kalau nyantrinya mukim bahaya, makan setengah piring, kalau ngerot 3 piring malahan. Allahu Akbar. Jadi riadohnya luar biasa kalau nyantri itu. Tapi katanya Pak, kalau badan gemuk itu banyak dosanya lah. Banyak dosa saja nih. Makanya kali Kiai Solihun yang banyak jenengan lah dosa itu. Kalau Kiai Solihun mah biasa. Tapi yang kuru-kuru, yang cungkring-cungkring jangan sombong dulu. Jangan-jangan cungkring karena keberatan dosa, bukan karena kurang makan. Kan ada juga gara-gara cungkring keberatan dosa akhirnya kuru ya. Gara-gara keberatan dosa akhirnya cungkring. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, riadohnya jelas. Kalau mondok itu begitu. Anak yang tadinya manja gara-gara riadoh, gara-gara mondok, dia jadi dewasa. Anak yang tadinya males-malesan, dia jadi rajin. Beda. Suasana pendidikan di rumah dan di pondok pesantren itu beda. Nah kalau belum mau mukim, maka anak kita kirim ngalong, jadilah suruh ngaji. Ini karena Sidomulyo ini sudah iklim kota Bapak Ibu. Wilayah teramai di Lampung Selatan bagian sini ya Sidomulyo. Kadang-kadang gara-gara sudah masuk iklim kota, PAUD ngaji, TK ngaji, SD ngaji, lulus SD pensiun ngaji. Kita khawatir Pak, SMP anak-anak nggak ngaji lagi, SMA juga nggak ngaji lagi. Padahal yang namanya ngaji itu tanpa henti. Jadi kita ngaji itu dari ayunan sampai liang lahat, tidak ada kata berhenti selamanya. Kirim anak kita suruh ngaji. Ya kalau nggak mau yang dekat-dekat, yang jauh mondok ke Jawa Timur, kirim Tebuireng atau Lirboyo sampai Ma'had Ali. Jawa Timur kejauhannya ke Jawa Tengah, kirim ke pondoknya Mbah Maimun Zubair. Kejauhan juga kirim Jawa Barat, gudangnya pondok pesantren. Apalagi Pandeglangan dan lain sebagainya, atau Miftahul Huda, Tasikmalaya. Jawa Barat kejauhan ya Lampung. Makanya kita ada pondok pesantren As-Suluk. Yang penting anak kita mondok. Ustadz, anaknya nggak mau mondok, ya sudah, maunya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Unilah, ya nggak apa-apa juga. Kalau dipaksa juga Bapak Ibu malah nggak kena. Tapi ingat nak, boleh kamu SD, boleh SMP, boleh SMA, tapi ngaji ke pondok pesantren As-Suluk. Ngaji kalong jadilah. Titip sama Pak Yai Rabbani, Pak Yai, anak di kon mondok belum mau. Cuman kalau ngaji mau diantar ke sini, ya jangan suruh mangkat sendiri. Pertama pendaftaran, ge. Ini mau Pak Yai Rabbani tanya, kamu anak siapa? Anak bapak. Anak bapak. Mak kamu siapa? Ya mama. Nggak jelas ini anak siapa. Yang namanya biar barokah ilmu tuh diantar, walaupun cuma ngaji Iqra. Diantar ke guru ngaji, Pak Yai Rabbani titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran dan ajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau dia nakal marahin kami terima, kalau dia ngelawan gebur kami ikhlas. Setuju nggak kira-kira? Awas loh, kalau dimarahin gurunya, dimarahin kiainya, jenengan protes jangan. Guru marah karena sayang, kiai ngasih hukuman karena sayang.
titip anak kami, mohon ajarkan Quran. Kalau dia nakal, marahin. Kalau dia bandel, gebuk, nggak apa-apa pantatnya. Tapi kalau dia goblok, bebel, ngaji nggak nyambung-nyambung, yo sabar. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya, apa meneh mama Iya, kalau anaknya goblok, Bu, ya jangan dimarah, itu keturunan. Tinggal tandain saja ini nurun siapa, bapaknya atau mamanya. Walaupun kalau kata kiai saya, pada dasarnya ndak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Nggak ada orang goblok itu, yang ada orang malas. Segoblok-goblok manusia kalau rajin ya pinter juga. Sepinter-pinter manusia kalau malas ya akhirnya goblok juga. Terus saja apa yang didapat anak. Jangan dikira Bapak Ibu yang IQ-nya tinggi, matematikanya 10, fisikanya 10, 100, kimia 100 jadi orang hebat, belum tentu. Biasanya yang jadi orang hebat itu yang nggak pinter-pinter amat. Pak Jokowi itu jadi presiden loh Pak, matematikanya nggak seberapa. Jadi presiden, biasanya orang-orang yang dianggap biasa itu jadi orang hebat. Makanya hidup ini Bapak Ibu bukan tentang bagaimana pintar, tapi tentang bagaimana barokahnya. Kita nganter ke anak ke guru ngaji, ke kiai, ke pondok pesantren, itu untuk dapat barokahnya. Ngambil sanad keilmuannya, barokahnya itu yang terpenting. Makanya ada cerita Pak, kan santri-santri Indonesia yang mukim di Makla, Rusaifah ya Pak, bukan Makla, di Rusaifah maksud saya, di Mekah Al-Mukarramah, itu 10 tahun kan gak boleh pulang. 10 tahun gak boleh pulang. Apa rasanya Bu? Pulang gak boleh, ditengok gak boleh. Itu di Mekah itu Pak. Jadi pas pulang santri itu diamanahi, nanti kalau pulang jangan mampir-mampir. Santri yang mampir, yang pintar-pintar, itu kan ngotak biasanya Pak. Yang mampir-mampir itu tidak dapat barokah akhirnya. Karena ngapa? Tidak ngambil amanah gurunya. Yang langsung pulang ke rumah, nggak mampir-mampir. Hebat. Jadi muasis pondok-pondok pesantren. Monggo Pak Yai, monggo silakan. Silakan. Ini rombongan kiai. Amerika. Monggo silakan. Saya jadi ingat nasihatnya Gus Baha. Kata Gus Baha, santri-santri yang pinter biasanya nggak mau pulang kampung, maunya tinggal di kota. Itu santri-santri yang pinter. Tapi kalau santri-santri yang rodok bodoh, itu kalau tinggal di kota kalah saingan Pak. Makanya dia pulang kampung. Karena di kota nggak bisa bersaing sama yang pintar-pintar. Tapi yang pulang kampung, sing bodoh-bodoh itu, di kampungnya paling pintar. Ya di kampungnya paling pintar Pak. Akhirnya ada yang dermawan, agnia, wakaf tanah, hibah tanah. Ada orang agnia, sedekah, infak, jariyah, bangun pondok pesantren. Nah yang bodoh-bodoh ini kata Gus Baha, itulah yang menjadi muasis pondok pesantren. Nah yang pintar-pintar di kota masih tinggal di kontrakan. Itulah bedanya Pak. Hidup ini bukan tentang siapa yang bodoh, siapa yang pintar, tapi tentang sebuah barokah. Maka titipkan anak kita ke pondok pesantren. Tak ulang lagi ya Pak Yai, Robbani, Bu Nyai, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia goblok ya sabar. Nah sebagai tanda terima kasih saya kasih persekuat uang muka. Kantongnya di sini apa di sini sih? Di sini saya nggak ada kantong soalnya. Ngerogoh kantong langsung 5 juta. Alhamdulillah. Ada nggak di Sidomulyo DP ngaji 5 juta? Boro-boro. Dikasih sahriyah bulanan 20.000 saja protes semua. Di Sidodadi ini ngaji bulanan TPQ TPA berapa sebulannya? Gratis.
Masya Allah, pelit semua kayaknya ya. Gratis. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini dikasih sahriyah 10.000 sebulan, udah protes, mau berhenti semua ngaji. Saking bakhilnya kita ini. Kadang-kadang padahal ngudut aja ya Pak. Sebungkus berapa sih rokok itu? 1.000 kan? Makanya ada guyonan orang di media sosial, nggak usah ribut masalah minyak goreng. Minyak goreng berapa sekarang Bu sekilo? 24.000. Nah aja minyak goreng kemasan 24.000. Saya tanya kalian jenengan, habis nggak sehari Bu? Nggak habis kan? Ada nggak yang minum minyak goreng? Nggak ada. Jangan ribut. Nah bapak-bapak ngudut 25.000 Bu, sehari sambil nongkrong habis. Gimana kalau dibalik? Karena minyak goreng lagi mahal, bapak-bapak libur dulu ngudutnya. Setuju nggak kira-kira? Ya tepuk tangan dulu bapak. Ya libur dulu ge. Ngapain ribut masalah minyak goreng? Ini namanya masaknya, resiko ekonomi global. Harga minyak goreng mentah dunia naik, ya resikonya ini. Kita masuk dalam era globalisasi Bapak Ibu. Tidak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, ngaji. Coba kita berhitung. Kalau ngudut saja, ngudut nih, sehari salawe 1.000. Waduh mahal amat ya. Tak murahin aja lah Pak, 10.000 sehari lah ya. Sehari 10.000, kalikan 1 bulan 300.000. Coba jenengan buat ngudut 300.000 sebulan. Nah buat anaknya ngaji kan nggak salah. Kalau 300.000 juga sebulan. Setuju atau setuju? Ini saya pengen ngeliat guru TPQ sejahtera semua soalnya Pak. Nggak usah banyak-banyak murid TPQ-nya, 20 orang saja. Monggo Pak Yai silakan. 20 orang saja murid TPQ-nya. 20 kali 300.000 berapa Bapak Ibu? 6 juta. Masya Allah. Ini guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Ya cukup lah. Kreditnya 2 juta, 4 juta buat makan minum cukup. Ada bapak-bapak yang protes, Ustadz saya sekarang berhenti ngudut. Nah apalagi yang nggak ngudut, bayarnya double, 600.000. 600 kali 20, 12 juta. Guru ngaji dapat 12 juta sebulan, nggak jadi kredit Agia, langsung kredit Innova. Kan sejahtera guru ngaji. Kadang-kadang kita ini perhitungan, buat anak mondok itu perhitungan. Saya nggak tahu sahriyah di sini berapa mondok. Kalau nang Bandar Lampung Bapak Ibu paling murah ya Pak, mondok itu 850.000 sebulan sekarang. Itu nang Bandar Lampung loh. Yang mukim ya, dia ngambil salafiyah juga, diniyah dia ikut, juga madrasah sekolahnya dia juga ikut. 850.000 sebulan. Kalau Lampung Selatan masih murah-murah. Ustadz Ridwan, binaan kita juga Bapak Ibu tuh pondok di sana 80.000 sebulan. 80.000 cukup apa buat makan sebulan Bapak Ibu? Tapi ada saja rezekinya. Nah saya kasih tahu kali panjenengan, peras keringat kita banting tulang mencari rezeki untuk anak mondok, pasti ada rezekinya. Makanya yang kita keluarkan infak buat anak mondok itu dilipat gandakan bisa mi'ati di'fin, bisa mi'ati alfin, maksud saya dilipat gandakan bitis mi'ati alfin. Tak ulang lagi, 900.000 kali lipat. Tak ulang lagi ya, 900.000 kali lipat. Pahala ganjaran bagi orang tua yang mengeluarkan infak jariyah, infak sedekah untuk membiayai anaknya mondok, dilipat gandakan gantinya sampai 900.000 kali lipat. Subhanallah. Uang kita ini Bapak Ibu ngasih orang tua saja 100.000 kali lipat Pak. Ini ke orang tua. Ini kalau buat anak mondok 900.000 kali lipat. Makanya semua sedekah infak jariyah yang kita keluarkan buat anak kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah berikan ganjaran rezeki yang barokah dan berlimpah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Titipkan anak suruh ngaji.
biar anak kita selamat. Ini belum lagi Pak, wattaba'u syahawat. Ciri generasi yang jelek itu mereka memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Seram sekarang ini Bapak Ibu, hasil laporan Komite Nasional Perlindungan Anak tahun 2014 kalau nggak salah, udah kesuwen kan, udah lama betul. 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Bu, jenengan Messi perawan nggak? Sudah kelewat ya. Ini pergaulan bebas. Coba kalau anak kita nggak mondok, SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Belum lagi narkoba sekarang ini Pak. Serem bukan main. Kemarin Bapak Ibu, wilayah zona merah narkoba, sekarang sudah zona hitam narkoba. Yang namanya narkoba itu sudah lintas profesi. Semua profesi sudah kena narkoba. Ada lurah di Bandar Lampung tertangkap lagi pakai narkoba. Camat oknum tertangkap narkoba. Hakim di Lampung kejadiannya ditangkap pakai sabu-sabu. Jaksa oknum ya ditangkap pakai sabu-sabu. Polisi perwira digerebek anak buahnya lagi jualan, lagi beli narkoba. Ditembak kena pantatnya, jeleger. Untung pantatnya yang kena, bukan palanya. Oknum anggota TNI kolonel sedang pesta narkoba di hotel digerebek. Semua sudah kena, anggota dewan pakai narkoba. Bupati di Ogan Ilir digerebek di rumah dinas pakai sabu-sabu. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal malah kelakuannya merusak moral bangsa. Oknum tapi ya, guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji tambah murah, mana nggak dapat sertifikasi lagi ya. Masih mending Pak guru biasa dapat sertifikasi. Nah artis, coba kita berhitung. Ibu-ibu tahu Siti Badriah? Sibat niku kalau nyanyi emang lagi santai. Cuma nyanyi begitu saja 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Kemudian Ayu Ting Ting nyanyi lagu Alamat Palsu, Sambalado. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal Agnes Monica, Agnes Mo. Satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok 1 jam. Lebih malah nanti kayaknya ya. Enggak segitunya. Tapi enggak, ini karena yang ngundang Yai Robani, enggak diongkosin juga enggak apa-apa lah. Ini ngambil barokahnya saya ini. Ngalap barokahnya. Ini luar biasa, saya bangga dengan beliau. Saya ikut bahagia. Beliau menjadi muassis Pondok Pesantren As-Suluk. Mudah-mudahan ini semua barokah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah kita begitu cara berhitungnya Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan terlalu matematis tapi salah. Yakinlah ada barokah dari Allah Ta'ala. Balik lagi pergaulan bebas. Kalau anak-anak kita nggak mondok, kita nggak bisa ngontrolnya. Bagaimana pertemanannya, bagaimana pergaulannya. Enggak kok Pak Ustadz, anak saya di kamar aja. Ya belum tentu. Anaknya di kamar aja Pak, tapi kerjaannya trading, forex. Ya perjudian itu kan namanya. Jual beli saham tapi judi, gara-gara crazy rich. Kan banyak orang kaya gila-gilaan ya Pak sekarang ini. Mana sombong lagi, saking sugihnya. Kata dia apa? Tuhan aja bingung bikin saya miskin. Sombong, takabur. Akhirnya dimiskinkan betul sama Gusti Allah. Sikat, langsung ditangkap. Tangkap Mabes Polri Bapak Ibu, hartanya disita semuanya. Nah karena ngapa nih kerjaan HP ini Pak. Ngedekem dalam kamar itu hati-hati. Anak kita ngedekem dalam kamar belum tentu selamat. Bahkan ada anaknya itu
Jangankan mau pacaran, kata emaknya, temennya cewek semua, nggak punya temen cowok. Iya, memang nggak punya temen cowok, di kamar aja sama temennya. Ternyata lesbi, cewek demen sama cewek. Ya bener, kejadian yang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata orang itu? LGBT, lesbian, wadon senengnya karo wadon. Banyak sekarang Pak. Yang kedua gay, lanang senengnya karo lanang. Saya pernah makan di restoran cepet saji, jajal loh Pak, Pizza Hut kata orang itu, mahal tahunya Pak, mahal. Pas makan di sana, makan sama keluarga, ada 8 orang, cowok semua masuk, pakai celana jeans warna putih, bajunya juga kaos putih, tapi gandengan. Kayaknya wajahnya bukan orang Lampung Pak, kayaknya orang luar daerah itu. Putih-putih, ganteng-ganteng, irungnya mancung-mancung, 4 pasang, 8 orang gandengan. Saya langsung mikir, ini pekakasnya mubadir amat ini ya. Orangnya ganteng tapi kok malah gay, homo, na'udzubillah. Yang ketiga apa? Biseksual. Apa itu biseksual? Double Bu, biseksual itu. Sama perempuan senang, sama cowok senang juga. Ini paling serakah manusia ini Pak. Dua-duanya diembat semua. Nah, yang paling bikin stres ini transgender, transgender. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Kalau kata orang Lampung, MJ, mak jelas. Laki-laki tanggung, perempuan bukan. Kalau siang ngaku Suparman dia itu, kalau malam ngaku Suparmi. Tapi bukan saya loh Bu, itu cuma nyontohin saja. Tanggung, mak jelas identitasnya. Makanya ada guyonan di media sosial, ada banci tanya sama Pak Haji, kata banci, Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Nah kalau banci mati aluminium. Bukan panci, Pak Haji banci. Ya salah lo juga kata Pak Haji. Ngapain identitasnya mak jelas. Ini Pak Yai Rabani yang mukim laki perempuan ini Pak. Hah? Laki perempuan. Saya cocok. Begini Bapak Ibu. Ada orang menurut saya nggak pas konsepnya Pak. Kalau pondok itu wedok semua. Kalau perempuan, perempuan semua. Kalau laki-laki semua. Kalau saya prinsip itu nggak pas. Yang namanya pondok, nggak apa-apa ada laki ada perempuan. Yang penting pisah tempatnya. Karena begini Bapak Ibu, bahaya juga Pak. Anaknya nggak pernah lihat cowok, bahaya. Yang cowok nggak pernah lihat cewek. Nih ada anak lanang nih, anak bujangnya ngomong, Mae, opo? Aku kok kalau ngelihat cewek ngederdet ya bagus nak, normal. Namanya Pak Haji Andi, Pak saya ini kok kalau ngelihat cewek cantik ngederdet bagus, itu normal. Bahaya kalau nggak begitu, karena memang harus ada interaksi. Yang namanya sudah lumrah Pak, yang namanya laki lewat perempuan ngederdet dreng 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 dreng, wah lumrah, itu sehat. Yang perempuan juga begitu. Yang penting dijaga, dibatasi sedemikian rupa. Jadi karena begini Bapak Ibu, terjadi di Lampung juga sih Pak. Ada beberapa pondok kejadiannya sodomi, homoseksual, cuman di blow up kan gak enak. Karena ngapa? Itu pondok pesantren. Karena tadi itu, dan saya pernah meruqyah itu. Orangnya pakai cadar semua Pak, tapi lesbian. Gara-gara apa? Gara-gara di pondok ustazahnya lesbi. Ya gara-gara tadi sama sekali nggak pernah boleh interaksi sama laki-laki, nggak pernah boleh lihat laki-laki. Itulah kejadiannya. Itulah mengapa kata Nabi nggak boleh tidur satu selimut, nggak boleh. Sesama laki-laki satu selimut nggak boleh. Sesama perempuan satu selimut nggak boleh. Jangankan itu Bu, jenengan sama anak gadis ya, sudah gadis nih anaknya, mandi bersama nggak boleh. Walaupun emak sama anak gadis, apalagi sama anak bujang saru, nggak boleh. Jelas ini hukum agama, nggak boleh. Bapak-bapak mandi sama anak bujang,
dalam satu kamar mandi, buka baju nggak boleh. Walaupun itu anaknya sendiri, walaupun sama-sama laki-laki, itu nggak boleh. Karena itulah yang dikhawatirkan nantinya. Jadi ini penting Bapak Ibu, ini unsur psikologi Pak. Jadi interaksi sosial itu tetap harus ada demi kesehatan, demi kebersamaan. Jadi jangan sampai kita berikan pembatasan justru terjadi masalah di dalam. Jadi balik lagi, masukkan anak ke pondok pesantren. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa penting pendidikan pondok pesantren ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innakum asbahtum fi zamanin. Sesungguhnya kata Nabi, kalian semua sekarang ini sedang hadir di suatu zaman. Berarti zaman Nabi ini Pak, zaman awal, zaman Nabi, para sahabat dan zaman tabi'in. Hadir di satu zaman qalilin kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu. Zaman di mana banyak sekali ahli fikihnya, banyak sekali ulamanya, dan terlalu sedikit tukang ceramahnya. Jadi zaman awal Islam, zaman di mana banyak sekali ulama, tapi sedikit tukang ceramah. Nah sebaliknya kata Nabi, wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Akan datang suatu zaman di mana sedikit sekali ahli fikihnya, sedikit sekali ulamanya, terlalu banyak tukang ceramahnya. Nah, di zaman sekarang Pak, zaman ulamanya sedikit, ahli fikihnya sedikit, ahli ilmu alatnya sedikit, ahli tafsirnya sedikit, tapi terlalu banyak tukang ceramah. Makanya sekarang ini tidak ada lomba jadi ulama kan? Yang ada lomba da'i, yang ada itu Bapak Ibu. Kalau da'i mah gampang, hafal satu ayat jadi da'i. Jadi kalau ingin jadi da'i terkenal modalnya 3. 1, ganteng. Kalau ganteng, kan da'i-da'i nasional itu kan yang artis itu kan ganteng. 1, ganteng, modal tuh. Jadi kamera face, masuk kamera enak dilihat. Yang kedua, pinter ngelawak. Kalau sudah pinter ngelawak jadi, makanya di Indonesia pelawak jadi penceramah banyak Pak. Ya nggak apa-apa ge. Nah tinggal yang ketiga Bapak Ibu, mampu berkomunikasi. Sudah jadi penceramah. Walaupun mondok, nggak pernah mondok, nggak apa-apa. Jadi penceramah. Walaupun saya nggak underestimate, walaupun pelawak ya ndak apa-apa. Yang penting yang disampaikan itu bagus. Kan ada pepatah, walaupun keluar dari buntut ayam, yang penting telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrino, tapi kuning-kuning jangan. Itu bukan emas, bahaya nantinya. Ya kayak ada pelawak yang jadi penceramah itu Pak Akri Patrio. Kan ada grup pelawak trio itu. Parto Patrio tetap jadi pelawak. Eko Patrio jadi politisi. Akri Patrio jadi penceramah. Jadi walaupun dia latar belakangnya pelawak, tapi enak juga didengar itu. Nasihatnya bagus juga. Apa kata Akri yang paling saya dengar ingat itu begini. Anak jangan dipinterin semua. Kalau punya anak banyak, 1 aja yang digoblokin kata dia. Maksudnya apa? Anak kalau pintar nggak ngurus orang tua. Ya Pak ya. Anak jenengan Pak kalau pintar jadi dokter, nggak sempat ngurus orang tua. Anak jadi pengusaha sukses, nggak sempat ngurus orang tua. Anak kuliah ke Amerika, dapat kerjaan nang Amerika, nggak sempat ngurus orang tua. 1 kata Akri goblokin, masukin pondok pesantren. Nanti pintar mimpin tahlil, pintar mimpin yasin. Nah itu tuh yang khidmat sama orang tua. Ya itu yang berbakti sama orang tua. Tapi pikir-pikir ada benernya juga omongan si Akri ini ya. Masuk akal juga. Saya nggak underestimate Pak dengan orang yang ceramah.
Selama itu baik kita dengarkan ceramahnya. Cuman begini, saya ingin berikan penegasan catatan. Jangan pula penceramah gumede. Tahu gumede enggak? Gumede, songong bin sombong. Baru pintar ngomong ingin diulamakan. Jangan, dia bukan ulama, dia cuman penceramah. Jangan gumede. Karena di akhir zaman ini Bapak Ibu, la ya'rifuna al-ulama'a illa bithaubin hasan. Nanti orang tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Di akhir zaman ini ulama tinggal penampilan, tinggal pakaian, isinya belum tentu. Makanya jangan mau dimanipulasi. Orang zaman sekarang ini berjubahkan ulama, tapi dakwahnya penuh provokasi. Berjubahkan ulama, dakwahnya penuh dengan caci maki, ngajak umat melawan negara sendiri. Ulama beneran nggak ngajar begitu. Nah ini pentingnya, makanya anak kita mondok Bapak Ibu, agar dapat ilmu yang benar, ilmu yang bersanad. Karena zaman sekarang ini banyak aliran-aliran yang aneh. Ini ada informasi dari BNPT ya Pak. 198 pondok pesantren di Indonesia ini terafiliasi terorisme. Ini kan sempat geger kemarin itu. Sebetulnya kita nggak usah gegeran, nggak usah lebay-lebayan. Data itu penting Bapak Ibu. Mengapa saya katakan penting? Agar anak kita tidak salah mondoknya. Ada juga Pak polisi mondokin anaknya salah. Polisi, bapaknya polisi, anaknya mondok. Di pondok itu hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, upacara bendera haram, Pancasila togut. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Penting untuk diingatkan yang sedemikian rupa. Dan kita nggak perlu lebay, karena begini, jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Dan yang terafiliasi terorisme itu cuma 198. Jadi cuma 0,7%. Dikit Bapak Ibu. Berarti ada 99,3% pondok pesantren yang masih setia NKRI. Makanya masih selektif juga Pak. Karena kejadian di Lampung Selatan ini, orang tua salah masukin anak ke pondok, mentang-mentang gratis. Ngapa Pak mondok ke sana anaknya gratis, kata dia, nggak bayar sama sekali. Tapi di sana Bapak Ibu semua haram, negara ini haram, pemerintahnya kafir semua, gara-gara cari gratisan. Ini penting bagi kita semua dan tidak perlu khawatir. Ada 23.372 pondok pesantren yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Berarti sebanyak 81% pesantren di Indonesia ini adalah pesantren Nahdlatul Ulama. Kayak carilah yang sanadnya ke NU. Mengapa kita pilihnya NU? Ini wasiat Nabi Bapak Ibu. Nabi yang sudah wasiatkan, idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang begitu banyak, ikhtilaf perbedaan yang begitu banyak di tengah-tengah umatku, banyak khilafiyah, banyak firqah-firqah, jangan bingung. Fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikuti kelompok yang paling mayoritas, kelompok yang paling banyak. Secara internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks keindonesiaan NU dan Muhammadiyah. Ya terserah jenengan, yang mau ke NU ya NU, yang mau Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Karena itulah kelompok yang mayoritas. Ini pesan Nabi, ikuti kelompok yang paling mayoritas. Apalagi Bapak Ibu, Nahdlatul Ulama ini berdirinya atas wasiat para ulama. Bahkan lambang NU saja konon katanya itu petunjuk dari Nabi Khidir. Dan muassis Nahdlatul Ulama ini yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Gelarnya Hadratus Syekh karena menghafal 96 kitab induk, maksud saya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. 6 kitab induk hadis hafal. Jenengan hafal nggak Bu?
apalnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, apalnya nama itu doang. Ini kitab hadis yang dihafal. Makanya Bapak Ibu percayalah, umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dzam, ikuti kelompok yang paling mayoritas. Saya mau bahas nyentil teroris dikit aja ya Pak, karena hati-hati zaman sekarang nih Bu. Udah ngantuk belum? Yang ini agak seriusan dikit soalnya. Ngantuk boleh, nggak apa-apa. Ngences juga boleh. Ngiler dan jadi masalah. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Tuh Pak, teroris itu hafal fasih Al-Qurannya. Makanya benar kata ulama tuh, hati-hati masukin anak ke pondok, hati-hati masukkan anak ke rumah tahfiz. Bukan pondoknya yang salah, bukan rumah tahfiznya salah, takut sanad, siapa gurunya, bersanad atau tidak gurunya itu. Kalau ngajarnya salah, jadi apa anak kita? Emang sih kalau kita tanya kurikulum, Bapak Ibu buka kurikulumnya, ya nggak tertera dalam kurikulum. Tapi doktrin itu sehari-hari ditanamkan, hormat bendera haram, negara kita negara kafir, nggak masuk kurikulum, tapi tiap hari dia dengar ustadznya ngomong begitu. Jadi apa anak kita? Nabi sudah sampaikan mereka fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh Pak, bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bacaan Quran hebat mereka, kata Nabi, salatnya hebat mereka, puasanya hebat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian, kata Nabi, pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Minder, tapi jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memerangi pada hari kiamat nanti. Kayak kemarin ini Pak, yang terbaru apa? Penembakan Dr. Sunardi. Itu banyak betul framing di media sosial. Itu kan dokter difabel. Kalau difabel Pak, orang cacat, tidak mungkin bisa nyetir mobil. Emang sih dia sudah pernah sakit, pernah kecelakaan. Tapi begini, kalau pengen tahu ceritanya, biar kita ini orang awam tuh nggak dibodohi di media sosial ini. Karena Amir JI, namanya Para Wijayanto, itu Amir Jamaah Islamnya tertangkap. Dia sadar kalau dia juga bakal ditangkap. Karena Dr. Sunardi ini Bapak Ibu penasehat Amir JI dan pimpinan di Hilal Ahmar Society Indonesia, organisasi semacam palang merah Pak, Hilal Ahmar, yang mendanai keberangkatan mujahidin ke Suriah. Pasti kena dia. Maka pinter Dr. Sunardi ini, dia pura-pura nggak bisa jalan agar nggak ditangkap. Terus dia dari rumah ke pesantren Ulul Albab tempat dia bekerja, itu naik mobil ambulan. Karena SOP Densus 88 nggak boleh nangkap orang di dalam ambulan. Pinter, namanya dokter Pak. Jadi pinter, dia nggak mau naik mobil biasa, naik mobil ambulan. Jadi Densusnya pening gimana nangkepnya orang satu ini. Karena dalam mobil ambulan, nangkap di rumah nggak boleh sekarang, SOP-nya tidak menangkap di rumah. Karena kalau di rumah ada istrinya, ada anaknya, ada tetangganya. Apalagi di rumah dia buka praktek, nggak boleh nangkap dokter di depan pasien. Nggak boleh nangkap dokter yang lagi praktek, termasuk nggak boleh nangkap penceramah lagi ceramah. Kalau ada polisi mau nangkap saya, nggak boleh nangkap sekarang. Berceramah baru ditangkap, atau sebelum ceramah, itu SOP-nya. Dan nggak boleh nangkap di pondok pesantren. Nah, bayangkan oleh jenengan Pak, dari rumah klinik Dr. Sunardi ke pesantren,
Di rumah nggak bisa ditangkap, nang pesantren nggak bisa ditangkap karena SOP. Bisa nangkapnya cuma di tengah jalan, cuman dia numpak ambulan. Kok yo pinter si Sunardi ini ya, pinter kenapa? Nah suatu hari selip, ya bertahun-tahun kan ada selipnya juga Pak. Dari 2019 loh mau ditangkap itu. 2022 selip dia naik mobil double kabin itu. Langsung disergap, begitu dipepet, ditumburkannya mobilnya ke mobil polisi. Orang bicara hoak, bukti CCTV-nya jelas itu. Dia sengaja menumburkan mobilnya ke mobil polisi. Nah ya polisi yang dari belakang naik ke kabin belakangnya Bapak Ibu, dia zigzag itu mobil Pak, agar polisinya mental semua. Dengan terpaksa daripada membahayakan orang lain. Sudah numbur motor, membahayakan polisi yang sedang bertugas, rugi dong kalau densusnya mati. Kan rugi, betul nggak kira-kira? Ditembak untuk melumpuhkan. Yang ditembak bukan kepala, yang ditembak bukan jantung, bagian bawah. Maksudnya pengen kaki, tapi kena punggung bagian belakang, tembus ke bawah, karena ajal meninggal dunia. Seandainya Dokter Sunardi nggak ngelawan, lecet pun tidak. Coba kalau nggak percaya Pak, saya sudah nanya-nanya Pak, sama narapidana yang sudah keluar dari penjara, ex napi teroris, kata saya digebuk nggak sama polisi? Enggak. Yang nggak enak itu satu, napi pencabulan, nggak enak. Disiksa, jangan macam-macam, nggak enak. Napi pencabulan di penjara disiksa juga. Yang kedua, napi begal, dijejek itu Bapak Ibu. Tapi kalau napi teroris nggak ada, disentil aja nggak Pak. Dipukul pun tidak, mereka dimuliakan, dihormati. Di lapas juga orang takut semua teroris soalnya. Sampai sedemikian rupa, makanya banyak yang tobat sekarang Pak. Kemarin 94 bekas narapidana terorisme ngaji ke Gus Baha. Alhamdulillah, luar biasa. Kita ini NU ini hebat, punya ulama hebat Pak. Gus Baha itu diterima di semua golongan. Pinternya ngantin jeduk langit bahasa kitanya ya Pak. Padahal beliau bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor, bukan profesor, tapi ngalah-ngalahin profesor. Bahkan dengan keilmuannya bisa merebut hati para teroris tersebut untuk bertaubat. Jadi tentang Dr. Sunardi itu jangan mau ikut-ikutan framing orang. Kita dibohongin Bapak Ibu. Nah kemarin ini saya bersyukur Pak. 2 anggota Polda Metro Jaya yang nembak 6 anggota Laskar. Ini luar biasa nih saya buat pernyataan begini nih Pak. Ini pernyataannya saya keluarkan ini. Yang nembak 6 Laskar di kilometer 50 ya. Itu diponis bebas oleh pengadilan. Alhamdulillah harus diponis bebas. Karena kalau tidak dibebaskan Bapak Ibu, polisi nggak berani lagi menegakkan hukum nantinya Pak. Polisi itu menjalankan perintah negara. Menyetak ceramah di depan polisi itu, bapak-bapak gak usah takut. Semua yang melawan negara, kalau memang mereka melawan, lakukan tindakan terukur. Lakukan tindakan terukur. Nggak apa-apa. Ini tugas negara. Karena ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya membangkang pemerintah yang zalim? Ada orang nuduh pemerintah berbuat zalim, lalu dia melawan pemerintah. Zalim menurut dia ya, masih relatif. Dia ngomong pemerintah zalim, lalu dia melawan pemerintah, lalu dia mati. Matinya mati jahiliyah, bukan mati syahid. Kan jelas ada hadis yang paling tidak disukai orang Khawarij Pak. Kalau kalian melihat kemungkaran pemerintah, andai kata pemerintah berbuat munkar Pak, ingkari kemungkarannya kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, boleh nggak ya Rasul kami membunuhnya? Nggak boleh kata Nabi. Tapi kami nggak tahan ya Rasul, nggak boleh. Selama dia masih sholat. Saya tanya, Pak Jokowi itu sholat nggak? Sholat dong, apalagi beliau orang soleh Pak. Tidak seperti yang dituduhkan orang. Wakilnya Mbah Yai Ma'ruf Amin, ulama kita, punya ribuan santri Bapak Ibu. Cicitnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, sampai sedemikian rupa. Ingat, matinya mati jahiliyah. Pakai dalil aja lah biar mantep ya. Ini agak serius nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita ringan lagi ngajinya. Nabi bersabda, man khola ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamatillah hujjatalahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah,
Dia nanti akan ketemu Allah tanpa alasan sama sekali pada hari kiamat. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Dan saya yakin betul Bapak Ibu, pengadilan itu netral sekali. Polisi yang 2 orang tersebut divonis bebas karena memang beliau sedang dalam rangka membela diri. Jadi jangan lakukan upaya-upaya melawan negara, nggak benar itu. Kita ini masih mending tinggal di Indonesia Pak, jajal di Arab Saudi, ngeritik pemerintah aja potol pala. 1 hari eksekusi 80 orang loh di Arab Saudi itu, ngeritik pemerintah. Wih, kalau Indonesia pakai hukum di Arab, alangkah banyak yang potol para orang Indonesia ini. Jangankan yang kayak gitu, ngapurung gitu. Beda hari raya saja dengan pemerintah Arab. Itu bubut loh Pak. Kalau orang Arab, hukuman mati. Kalau di Arab Saudi itu, mengumumkan hari raya beda sama pemerintah. Puasa beda sama pemerintah. Hukuman mati di Arab Saudi. Kalau kita ngacu ke hadis ini, ntar lagi puasa kan? Ada isu bakal beda nih, mulai puasa. Tak kasih tahu jenengan. Berhentilah ribut ru'yat dan hisab. Karena itu bukan masalah. Masalahnya bukan di ru'yat dan hisab. Masalahnya itu begini, as-saumu kama yasubun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Imam Tirmizi menjelaskan hadis ini, innama ma'na hadzal hadis as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Makna daripada hadis ini adalah mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, wajib bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Haram hukumnya mulai puasa, Idul Fitri atau Idul Adha beda dengan pemerintah. Nah kalau di Arab dihukumi bugot, melawan pemerintah yang sah. Makanya biar kita ini agamanya nggak aneh-aneh, mondok. Suruh anaknya mondok, insya Allah. Coba kalau yang nggak mondok itu sholat aja aneh-aneh. Sholat kok begini Pak? Pernah nggak lihat orang sholat begini di Sidomulyo? Ada kan? Itu nggak mondok. Kalau mondok nggak mungkin begitu. Yang namanya sholat itu begini Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nggak usah dinaikin kameranya nih. Anggap aja begitu. Kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki, madhab Hambali, bawah udel. Ini bersedekapnya bawah udel. Wad'ul kafi alal kafi begini. Asal jangan ke bawahan. Ya takut salah naroknya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik sebagian Pak bawah dada atas pusar. Ke kiri juga boleh Imam Syafi'i. Imam Malik bahkan sebagian tidak sedekap sama sekali. Allahu Akbar begini. Nah sekarang aneh. Ada orang sedekapnya begini. Itu namanya mazhab Imam Samudra. Coba dari mana? Dalil nggak ketemu. Hadisnya nggak ketemu, Pak. Fatwanya nggak ada. Sama kayak ngangkat takbir. Ngangkat takbir itu cuma 2 macam. Jangan yang aneh-aneh, pokoknya jenengan. Begini, Imam Syafi'i. Mekarin jarinya nih, mekarin jari. Wa ibhamahu sahmata udunai. Ibhamnya ini apa namanya? Jempol tangan ke anting-anting, tempat anting ini. Nah, begini. Diangkat sikunya, Pak. Ini kalau jadi imam. Kalau jadi makmum ya jangan begini betul, ge. Muka orang samping kita itu. Begini, mekar jari Nabi itu begini. Ini mazhab Syafi'i. Sahih Bukhari Muslim semua hadisnya begini, Bapak Ibu. Kalau perempuan jangan begini ya, Bu. Kalau kita baca di Fathul Qorib saja, namanya sholat perempuan harus rapat begini nih. Tarik ke badan sikunya. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, kok lanang begini? Wedok begini. Kelek perempuan lebih bau soalnya. Itulah sebabnya. Kalau lanang begini, wedok begini. Dirapatin. Nah kan kita ketemu ngajinya, kalau kita ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ketemu ngaji begituan. Kalau nggak mondok, ya nggak ketemu lah Pak. Emang ngaji di mana? Cara ngangkat tangan begitu. Nah mazhab Hambali ngangkat tangan itu begini. Jari-jari rapat. Patokannya bahu. Ini mazhab Hambali. Jari-jari agak sedikit di atas bahu. Ini cara ngangkat takbirnya. Cuman 2 macam itu. Kalau yang begini nggak jelas. Di dada, apalagi begini.
Waduh, mah jelas. Gawe-gawe nggak mondok itu ya begitu. Semau-mau. Coba Pak, yang utuh belajar fikih ya di pesantren-pesantren NU. Saya punya ponaan-ponaan di pondok, Bapak Ibu. Begitu pulang mondok, nggak ngerti kitab fikih satupun. Subhanallah, kamu belajar apa di pondok? Ternyata cuma ngapalin Quran sama muhadatsah, percakapan bahasa Arab. Fikih nggak ngerti usul fikih juga. Waduh. Makanya nggak boleh salah masukin anak kita ke pondok pesantren. Harus jelas. Anak kita ini khatam sapina aja udah jadilah oleh papa. Udah pulang kampung itu udah mantep aja pokoknya anak kita tuh buat ngajar. Nggak usah muluk-muluk di kampung mas sapina jadilah. Ya Fathul Qorib jadilah Bapak Ibu. Nggak usah muluk-muluk. Tapi bener itu ilmunya. Jadi pikirnya nggak ngarang-ngarang sendiri. Jadi sedemikian rupa pentingnya kita masuk ke pondok pesantren. Baik, dan 1 jam ceramah. Saya masuk ke sesi song-song Ramadan. Dikit lagi ya. Masuk bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ada baiknya kita bersih-bersih diri. Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Makanya biasanya kita kalau mau nyambut Ramadan, rumah dibersihkan. Ya simbol saja lah, itu tradisi. Tapi bagian dari kegembiraan itu. Bersih-bersih masjid. Gede pahalanya bersihkan masjid itu Bapak Ibu. Membersihkan majelis. Barang siapa yang membersihkan masjid, man akhraja adam minal masjid. Barang siapa yang mengeluarkan ada itu apa? Kotoran minal masjid, dari masjid, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah, yakni istana di surga. Sahabat nanya, kotoran yang kayak mana? Kata sahabat, sekedar kotoran di dalam masjid yang bisa kelihatan oleh matamu saja. Sebab itu kata Nabi, Allah ampuni dosamu yang besar-besar. Makanya ada kebiasaan orang Indonesia ini kalau mau masuk Ramadan bersih-bersih masjid. Ngambil dari situ. Mau masuk Ramadan kita bersih-bersih rumah. Mau masuk Ramadan kita mandi di sungai dan lain sebagainya. Itu semua Bapak Ibu bukan nas yang sifatnya khusus, tapi lebih kepada bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diharamkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Oh ya, suruh salawat. Ini buat apa ya? Ngumpulin sedekah ya, infak. Ya nanti disalawatin. Baik, harus diingatkan kalau nggak lupa saya. Oke, baik. Nah selain itu Bapak Ibu, bersih-bersih itu bukan cuman bersih-bersih fisik. Bersih-bersih juga yakni kita bermaafan satu sama lainnya. Kemarin saja kan nisfu Sa'ban ya. Malam Jumat kan nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Pada malam nisfu Sa'ban itu Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Tapi ada yang Allah enggak ampuni dosanya. Illa li musyrikin. Kecuali orang musyrik. Au musyahin, dan yang kedua orang yang bermusuhan. Coba gara-gara musuhan sholat nggak ngangkat walaupun cuman sejengkal. Gara-gara musuhan malam nisfu Sa'ban nggak dapat ampunan. Gara-gara musuhan puasa Ramadan pun tidak diterima. Gara-gara musuhan Ramadan pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka wajar kita jelang Ramadan, yuk bersih-bersih diri, taubat kepada Allah dan minta maaf dengan sesama. Insya Allah. Tak kasih ilmunya Bapak Ibu. 1, sing api yang salah gentle minta maaf. Minta maaf yang paling bagus datang ke rumahnya, sawan silaturahim, minta maaf. Ustadz rumahnya jauh. Kalau rumahnya jauh, telepon. Jangan SMS, telepon. Ustadz ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Nah kalau ditelepon gak ngangkat-ngangkat baru SMS. To the point, minta maaf. Jangan lebay. Orang mah suka lebay ketika mata tak mampu menatap.
lisan pun tak mampu berucap, telinga tak mampu mendengar, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah. Stroke namanya. Pantesan banyak orang stroke sekarang ini. Lebay. Saya malas tuh Bapak Ibu kalau sudah nisfu Sa'ban banyak betul ucapan panjang betul, kata-kata mutiara. Pak baca paling bawahnya aja, Kiai Robani. Oh, Kiai Robani minta maaf, selesai. Nggak usah panjang-panjang ya. Tunggu nanti mau masuk puasa kan, mulai banyak lagi ngirim WhatsApp. Nanti mau lebaran ngirim lagi WhatsApp. To the point saja. Saya Suparman Abdul Karim dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau kita punya salah yang sifatnya khusus, telepon atau datang ke rumahnya itu lebih afdol. Yang kedua, kita yang dimintain maaf ya kasih maaf, ge. Kita ini kan bukan Tuhan, betul nggak Pak? Tuhan aja Maha Pengampun. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itulah orang yang paling mulia. Ciri orang yang bertakwa pantas masuk surga. Kalau orang sudah minta maaf, kasih maafnya. Tapi jangan masuk kelompok yang ketiga. Apa itu? Bebel bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Merasa paling benar sendiri, dimintain maaf nggak mau. Kita sudah capek-capek datang ke rumahnya minta maaf, malah dia banting pintu. Ada nggak yang kayak gitu zaman sekarang? Mati aja cepet kalau ada ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tapi nggak usah lebay Bapak Ibu. Kalau kita sudah minta maaf, selesai tugas kita. Kita sudah minta maaf nih, dia nggak mau. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Kita ajak senyum, dia pura-pura nggak lihat. Dipanggil pura-pura budak. Diajak jampat tangan, dia tarik tangan. Suatu hari papasan di jalan, dia minggir-minggir melipir masuk siring. Ya salah dia, ngapa menghindar? Umpama kalau ketemu yang kayak gitu, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute? Ndase nopo buntute? Ndase. Ndase nopo buntute? Buntut nopo ndase? Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGB. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Iya juga ya saudara, bukan monyet itu apa-apa juga bukan, kok dipikir nemen mikirnya itu. Nah maksud saya begitu Bu, kalau ketemu tonggone ngeyel, merasa bener dewe, dia ajak maaf-maafan gak mau, ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, nggak usah nemen mikirnya. Sudahlah, kita sudah minta maaf, los. Kalau dia nggak mau, urusan dia, urusan kita sudah selesai. Enak kan mikirnya? Bikin anten dengan sesama, terutama begini Pak, dengan orang terdekat. Jangan kita maaf-maafan sama orang jauh, dalam rumah terabaikan. Terutama ibu-ibu, minta maaf sama suami. Jangan-jangan selama ini ngurmat suami nggak ada yang nggak ikhlas. Karena ibu-ibu ini kan masuk surganya paling gampang. Saya kalau baca hadis tentang Isra wal Mi'raj itu ya Bapak Ibu, at-tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku lihat ke neraka, kata Nabi waktu kunjungan, ternyata kebanyakan penghuni neraka perempuan. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur sama suaminya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dapet lakinya lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dapet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada lah, makanya disebutin. Makanya ibu-ibu tak ajarin ya Bu, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya rajin ya Bu, ya sayang banget sama istrinya. Nah mengapa wanita juga banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang taat sama suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang, taat manut suaminya. Kalau pengen masuk neraka yuk gampang juga, ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur, buat sepak palanya.
gratis masuk nerakanya. Gampang perempuan itu. Kan sudah sering disampaikan, perempuan paling gampang masuk surga. Wong ibu-ibu itu nyucup tangan suami saja pahalanya 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng kayak pantat wajan itu, Bu. Persis hajar aswad. Makanya yang masih gadis-gadis jangan cari suami yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, cari yang hitam aja sekalian. Biar ngepesin hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya si resik Pak Ustadz, yang resik cuci lagi. Tanya lakinya, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama. Lepas Pak, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor. Nah begitu pun bapak-bapak jelang Ramadan, minta maaf sama istri. Yang namanya laki sering ngegentak suami, ya, yang namanya suami sering ngegentak istri. Ya enggak Bu kira-kira? Dikit-dikit marah, mana nyukupin juga enggak. Ya enggak kira-kira? Tapi bapak-bapak enggak salah, karena begini, kita sering salah Pak. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan mereka yang paling baik akhlaknya itu, yang paling terpilih adalah laki-laki yang paling berakhlak dengan istrinya. Jenengan Pak, kalau ramah sama ibu-ibu sama istri itu luar biasa. Tapi kalau ramah sama istri tetangga, itu mah modus. Saya nih ramah kali panjenengan ya wajar dong, wong saya penceramah. Penceramah galak, males diundang ceramahnya. Enggak mau orang undang ceramah. Anggota dewan ramah, wajar minta dipilih lagi. Pak Kades ceramah wajar. Kalau nggak ramah jangan dipilih lagi nantinya. Wajar. Tapi kalau kita ramah sama istri itu luar biasa. Pagi-pagi Pak bersubuhan, istri sudah rempong di dapur. Apa kabar Mama? Ibu-ibu pernah dibegituin? Boro-boro. Apa kabar Mama? Subhanallah. Sudah masak nasi, sudah nyaur bikin lauk. Capek Mama masak. Lebay dikit gak apa-apa Pak. Capek Mama masak. Capek Mama nyuci. Itu kan kewajiban Papa Mama. Tapi karena Papa gak sempat, Papa nyuruh Mama. Mama taat sama Papa, maka Papa doakan Mama masuk surga. Pernah gak habis masak didoakan begitu? Boro-boro. Coba dia Pak ramah sama istri mulai sekarang. Istri habis bikin kopi, makasih ya Ma, sudah dibikinkan kopi. Ini cara di Sidodadi ini manggil istri itu Mama ya. Mama apa Mami? Ya kerenin dikit ya Pak, Papi Mami gitu ya. Papi teletongnya belum dibersihkan. Gak apa-apa lah. Ya dikerenin dikit kita manggilnya itu. Kalau istri bikin kopi, makasih Mami. Waduh, sudah dibikinkan kopi. Papi janji nggak akan kawin lagi. Wah, semangat. Langsung bikin kopi lagi. Ramah dengan istri itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang hilang kemesraan. Mesranya waktu belum dapat aja kan? Lagi ada maunya, mau ngelamar bersimpu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Pret. Apaan? Udah 3 tahun nikah, bini minta kerokan malah kena gentak. Ini bapak-bapak. Maka ramah sama istri. Sekali-kali Pak lagi lancar rezekinya. Mami sini. Ada apa Papi? Rogoh kantong kanan. Mana sih kantong saya nggak ada di sini ya. Rogoh kantong kanan banting. Cereker. 15 juta. Kaget istri. Ini uang apa Papi? Uang belanja dapur Mami. Beli terasi di sini, beli beras yo di sini, bayar listrik yo di sini, uang arisan yo di sini, cicilan seragam pengajian yo di sini. Cukup Mami? Cukup Papi. Kalau kurang, kalau lebih gimana? Buat Mami sajalah.
kalau ada turahnya. Alhamdulillah si istri seneng bu. Ke dapur, kata suami, nanti dulu mami, masih kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Cedeger. Ini uang apa lagi papi? Ini buat bonus. Buat mami. Mau ke mall silahkan. Mau jalan-jalan ya monggo. Bonus istri karena sudah ngerumat rumah tangga. 15 juta anggaran belanja, 15 juta bonus buat istri, total 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Allah Akbar. Ngimpi. Jeduk langit ngimpinya itu. Ya tapi ya kalau seandainya mampu ya Pak ya. Kalau seandainya mampu ya begitu. Atau gini sih Pak, berapa sih jenengan tuh punyanya gitu? Ini mami cukup-cukupin 2 juta sebulan. Begitu guys. Nah ini 500.000 bonus. Bayangin, gaji babysitter berapa? Gaji tukang cuci gosok berapa? Betul nggak kira-kira? Gaji asisten rumah tangga berapa? Makanya bapak-bapak nggak salah. Suami itu kalau baik sama istrinya tuh nggak salah. Karena memang kata Nabi, sebaik-baiknya laki-laki yang paling berakhlak dengan istrinya. Nah terlebih lagi Bapak Ibu, ini yang terpenting. Sebentar lagi masuk Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua. Ada hadis di ujung Ramadan yang sangat populer dibacakan khotib-khotib ya Pak. Jibril berdoa, ba'udaman adraka walidayhi aw ahadahuma. Celaka orang-orang yang membersamai kedua orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya, tetapi dia tidak mampu memasukkan orang tuanya ke surga. Bahasa lainnya, dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu ini punya orang tua tidak? Ada nggak yang lahir dari batu di sini nih? Enggak ada ya. Betapa banyak Bapak Ibu orang-orang anak-anak yang abai dengan orang tua. Bahkan di akhir zaman ini mohon maaf, kadang-kadang kambing lebih berharga dari orang tua. Coba andai kata ada kejadian, bapaknya sudah pikun, 3 hari nggak pulang ke rumah. Kita buat pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak saya sudah 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Siapa yang mau Pak? Coba kalau kambing yang hilang, Bapak Ibu, kambing saya sudah 3 hari lepas dari kandang. Yang menemukannya silakan ambil. Sekampung orang-orang nyari kambing. Kambing lebih berharga Pak daripada orang tua. Makanya ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Panjenengan pernah lihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Kata orang bijak, kalau ingin lihat Gusti Allah tertawa, kalau ingin lihat Allah tersenyum, maka buatlah orang tuamu tertawa, buatlah orang tuamu tersenyum. Maka sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan membuat Allah tersenyum. Itulah yang dimaksud ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, setulus-tulusnya istri Pak, masih tidak bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Jajal jenengan ya Pak, stroke, bengek, asam urat, prostat, bocor kelet, campur rematik, berak kencing di celana, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Nyebelin soalnya ya Bu ya. Udah mudanya hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan. Bajingan tengik juga. Saking tengiknya gak enak lagi dimakan. Tuanya nyusahin. Allahu Akbar. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan ibu kandung. Makanya kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah,
umak dena minta. Amu anak sare umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Saya terjemahkan, amu anak lemah, umak dena minta. Ne anak seneng, ne anak suki. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Nggak pengen minta. Walaupun kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawarin, Pak. Ini anak-anak sekarang sukses, merantau nang Jakarta, gelarnya sarjana, tapi geblek. Ke kampung nelpon mak, ono boleh, sehat mak, sehat. Mama masih punya duit, masih lek. Cukup nggak mak? Cukup. Nggak, mama ngomong aja, perlu dikirim lagi nggak usah lek. Lo ngapain nanya? Kalau mau ngasih kirim saja. Karena ibu paling pintar bohong sama anak. Betul nggak Bu? Anak jenengan sakit demam panas, malam-malam nggak bisa tidur. Anaknya nanya, mama nggak tidur? Nggak nak, mama nggak ngantuk. Padahal sudah pelekak-peleku ya Bu ya. Makan susah, dapat besek dari tetangga isinya rendang Padang. Semuanya disuapin ke anak kan. Mama, anaknya nanya, mama nggak makan rendang? Nggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin, masya Allah, nelan ludah. Mama paling pintar bohong sama anak. Sebaliknya kata ibu saya, amu anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Enggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, dialah seorang ibu. Maka orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Baik, sekarang kita sholawatan dulu. Siapin duitnya. Yang nggak bawa duit, nggak usah pening, nggak apa-apa. Cincinnya aja yang dilepas. Kalungnya, gelangnya, ya nggak apa-apa, namanya sedekah jariah. Monggo silakan dipimpin sholawatnya, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Bismillah wa